Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Zaman. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya berjudul Studi Mitos Propaganda Film Nampu Hodo episode ke-13 tahun 1944. Latar belakang film ini adalah sebuah propaganda dari Jepang yang merugikan rakyat seperti di Baya. Dari 1.500 orang yang bekerja di sana, meninggal sekitar 500 orang. Untuk itu, permasalahan yang akan diangkat adalah nilai apa saja yang membentuk unsur-unsur film ini sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Terus yang kedua, nilai-nilai propaganda seperti apa yang membentuk nilai mitos film Nampu Hodo ini. Terus batasan masalah yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tahapan penelitian awal ini dibatasi oleh kedua unsur itu yang sekaligus adalah hasil. Terus yang kedua, studi film merujuk pada hasil intrinsik dan ekstrinsik yang dihasilkan sekaligus bagian tahapan lanjutan dan bagian tahapan lanjutan terutama dalam penelitian utama ini. Terus yang ketiga, makna propaganda di dalam film Nampu Hodo episode ke-13 tahun 1944. Di sini langsung masuk ke teori-teori. Teori yang pertama saya gunakan adalah semiotika Roland Barthes. Terus teori yang kedua adalah teori film. Teori yang ketiga adalah teori propaganda sendiri. Terus yang terakhir adalah sejarah film. Untuk metode saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Karakter subjek dalam referensi bersifat subjektif, tidak untuk digeneralisasikan. Realitas dianggap produk konstruksi sosial. Prosedur riset umumnya empiris rasional dan tidak terstruktur. Terus habis itu penelitian dalam referensi si penulis atau si peneliti. Terus lanjut ke skemanya. Ini skemanya, yang pertama pengumpulan data dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik untuk menentukan unsur filmnya sendiri apa aja sih, berapa shoot sih di dalamnya. Terus habis itu unsur ekstrinsik untuk mencari latar belakangnya. Latar belakang yang saya gunakan dua, yang satu latar belakang kenapa film itu lahir, dan yang kedua latar belakang sejarah di balik gambar-gambar yang ada di sana untuk membuktikan tuduhan saya, analisa saya berdasarkan atas. Terus habis itu langsung diberi tema dengan propaganda. Karena semiotika sendiri adalah pembedahan di level terkecil, di level tanda itu sendiri, maka yang saya lakukan agar tidak melebar ke kanan dan ke kiri, saya langsung analisa dari unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah ada, jadi tidak meluas, dan ditemukan dua, nanti saya jelaskan lagi. Terus habis itu masuk ke tingkat semantik tingkat pembedahan. Banyak sih, tapi penting, nanti saya jelaskan juga kenapa penting. Terus habis itu yang terakhir tingkat pragmatis, yakni tingkat di mana makna tadi dijelaskan fungsinya, dan saya ambil penjelasan ala Roland Barthes. Oke, sekarang masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bab 4, analisis. Kita mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membagi film dari dalam. Saya ambil dua, yaitu sinematik dan naratif. Lalu untuk yang satunya lagi unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membagi film dari luar, berupa latar belakang film, sejarahnya. Dari unsur ekstrinsik ini masuk ke film sebagai alat propaganda. Dalam kaitannya dengan bidang yang dipropagandai adalah propaganda ideologi. Lalu masuk ke tekniknya dibagi menjadi dua, dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya analisa, ternyata ditemukan delay in concealed suggestion and bandwagon. Untuk yang delay
and concealed suggestion, kita temukan banyak narasinya di atas berupa citra modern itu sendiri. Untuk yang bandwagon, kita masuk di citra yang selanjutnya, yaitu citra persemakmuran. Ini adalah penampakan film Nambodo episode ke-13 tahun 1944. Di sini, sebelum kita masuk ke analisanya, kita harus mengetahui dua definisi penting, yaitu kata modern dan kata persemakmuran. Sebab kata modern dan persemakmuran tidak bisa disamakan dengan kata modern di hari ini atau kata persemakmuran di hari ini. Lanjut ke tahapan selanjutnya, yakni kita harus mengenal kata mitos. Mitos sama dengan citra. Dia adalah sebuah tipe wicara, dia adalah sebuah bahasa yang menjelaskan bahasa, bahasa yang mencuri bahasa, bahasa yang memanfaatkan bahasa lainnya. Dia bertugas untuk mendistorsi setiap bagian-bagian lain agar tidak hadir di sana, dan dia dipilihkan dengan sengaja. Dia adalah sebuah bahasa yang artifisial dan disengaja ada. Dan penduduk umum, baik orang tua maupun murid-murid sekolah, menyumbangkan uang guna membeli pesawat terbang. 南部ボルネオ最大の都会バンジェルマ市3月25日原住民待望の政治採用が実現。この第1回会議が行われた。この会議において決定された問題は直ちに実践へ。 Di sini di Borneo, tempat jadinya permusyawaratan politik ditandai dengan banyak hal, tapi saya di sini tidak akan menerangkan satu persatu apa yang ada di dalamnya. Yang saya garis bawahi di sini adalah sebuah bentuk strawhead. Bentuk strawhead sendiri adalah sebuah industri komoditi di Jepang. Dia memiliki industrinya di sana. Dan dia sedang menerangkan dirinya dengan power ekonomi karena hasil kerajinan tangan di tempat mereka, yang membedakan mereka dengan kita Indonesia yang pada dasarnya masih berperilaku, masih bercorak masyarakat tradisional dengan hasil pertanian dan perikanan. Lanjut, di tahapan selanjutnya ada gerakan penabungan. Gerakan menabung ini dilakukan oleh para pelajar. Di sini di dalam film ada bentuk-bentuk pelajar sedang menyetorkan hasil uangnya. Mereka menyetorkan hasil uangnya untuk keperluan perang Jepang, untuk membeli pesawat yang ditandai dengan anak-anak dengan memakai kopiah sedang menonton poster sebuah kecanggihan pesawat yang dimiliki oleh Jepang. Dan di sana mereka nampaknya sedang interest sekali. Lalu lanjut ke tahapan sequence kedua, yaitu Sumatera. Di Sumatera ini mereka sedang membuat tata cara untuk mengajari rakyat di sana melakukan penggaraman masak ala Jepang. Di sini saya tidak memasukkannya ke industri modern di sana karena pada dasarnya di Jepang telah mengenal garam masak sejak zaman dahulu, tapi di sini lebih ke arah kebutuhan perang, yakni citra persemakmuran. Dia sedang menerangkan tentang tata cara agar masyarakat mengikuti. Lalu melalui penelitian Yeti Rohwulaningsi, saya temukan ternyata memang di sana iklim di daerah Pidi kurang baik untuk pembuatan garam, sehingga harus dilakukan dengan bantuan garam masak. Namun dari situ sendiri garam bisa digunakan untuk kebutuhan memasak, kebutuhan obat-obatan, kebutuhan industri baja, industri besi yang sangat dibutuhkan saat peperangan itu sendiri. Lalu kita balik ke gambar. Di sini petani garam mengambil air hasil jemuran yang dibawa ke dapur tempat pemasakan untuk mematangkan air garam tadi menjadi garam masak seperti gambar di sini. Anak kecil pun
turut ikut serta membantu agar proses pembuatan garam masak lebih cepat dibuat. Sini di Sulawesi, mereka menerangkan dua citra, yakni citra kemodernan yang berhubungan dengan industri kapal, industri teknologi perang yang mereka punya. Terus habis gitu, yang kedua adalah citra persemakmuran, di mana Heiho sedang melakukan pelatihan perang. Dua citra tema besar di sini mengajak mereka atau mengajak konsumen tanda untuk masuk ke dalam persuasi, di mana para Heiho yang terdiri dari anak muda secara gagah berani melakukan latihan perang untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran besar. Lalu yang kedua ada bagian-bagian di mana citra modern, yakni teknologi-teknologi perang yang dimiliki Jepang sedang diterangkan. Ya, ini lalu ada kode sandi Morse kapal menggunakan lampu, lalu ada teleskop, bom meriam besar, lalu ada kapal perang itu sendiri yang diterangkan satu persatu, digunakan untuk mempersuasi rakyat agar percaya bahwa Jepang adalah bangsa yang modern dan kuat. Kita lanjut di Melayu. Di Melayu terjadi sebuah persembahan buatan yang dilakukan oleh tentara sukarela. Persembahan buatan dilakukan agar masyarakat Malaysia tetap setia terhadap Jepang dan tetap mendukung Jepang di dalam pertempuran Asia Timur Raya ini. Di sini yang perlu kita cermati adalah gerakan MPJA, gerakan Malaysia People Anti-Japanese Army. Di Malaysia dan Singapura telah terjadi gerakan ini diakibatkan oleh yang pertama pemberedelan 50.000 orang di Singapura dan Malaysia oleh Jepang. Awal mula perkalanya adalah konflik antara Jepang dan Cina, dan Hwakyo sebagai imigran dari Cina yang berada di negara-negara di luar Cina yang sedang berdagang mendukung pemerintahan Chiang Kai-shek, dan oleh karena itu Jepang membatasinya, namun mereka tetap melakukan perlawanan sampai akhirnya Jepang melakukan pemberedelan atau penembakan massal di negara-negara Malaysia dan Singapura. Jepang sedang menawarkan sebuah citra persemakmuran, harus setia terhadap Jepang dan membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya ini. Sekarang kita masuk di Jawa, tempat peta melakukan latihan perang. Di sini tetap ada dua citra besar yang dilakukan atau ditembakkan oleh Jepang. Yang pertama adalah citra modern, yang kedua adalah citra persemakmuran. Citra persemakmuran sendiri terjadi di bidang semi militer, yakni peta, pelindung tanah air, dan yang kedua adalah modernisasi di bidang persenjataan. Di sini Jepang sangat banyak menawarkan gambar-gambar dan bentuk-bentuk di bidang senjata berupa senjata tembak. Dia menawarkan 3 senjata yang pada dasarnya belum dimiliki Indonesia. Mereka sedang mendistorsi rakyat Indonesia dengan kemajuan-kemajuan yang mereka miliki. Harusnya rakyat Indonesia bersedia menjadi anggota PETA, bantu oleh Jepang, tetap dilatih oleh Jepang. Lalu dari dua citra ini yang didistorsi adalah
sebuah pilihan bahwa rakyat yang cinta tanah air harusnya membela tanah airnya dengan mengikuti latihan perang peta, karena di dalam peta mereka akan belajar tentang alat-alat baru, strategi-strategi baru demi mencapai kemenangan akhir dalam perang kesemakmuran Asia Timur Raya itu sendiri. 義勇軍はその後血の訓練によって鍛えられた。今では近代兵器の操作も体得して、ただ黙々と最後の勝利を目指して訓練を重ねている。Pada masa ini, seluruh daerah selatan berusaha giat dengan mempersatukan segenap tenaganya untuk mencapai kemenangan akhir. Sekarang sudah diselesaikan susunan yang kuat dan rapi untuk melakukan penyerangan umum terhadap musuh. 今や南方圏は総力を挙げて干渉へ進撃の体制はなったのである。Di bagian kesimpulan, oke, kita masuk di bab proses penandaan. Pertama-tama yang kita ketahui adalah di tahun 42 mereka mengeluarkan sebuah kebijakan tentang propaganda Jepang sebagai pemimpin dalam lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya yang ditembakkan dengan berbagai cara, yakni media-media propaganda, dan salah satunya adalah film ini. Kita bahas langsung di film ini. Di film ini setelah kita bedah, kita menemukan dua nilai propaganda berupa citra modern dan citra persemakmuran. Karena di citra modern menggunakan teknik propaganda yang bernama delay and conceal suggestion, jadinya mereka secara sembunyi-sembunyi menerangkan tentang bentuk-bentuk lain seperti straw hat di sana. Terus habis itu teknologi film yang secara laten, yang secara perlahan mendistorsi rakyat akan melihat Jepang sebagai negara yang modern. Kalau yang secara terang-terangan mereka buktikan dengan adanya penunjukan atau citra-citra yang berhubungan dengan teknologi perang seperti kapal perang, terus habis itu alat tembak dan lain-lain. Terus untuk di bab persemakmuran sendiri mereka melakukan distorsi berupa generalisasi karena mereka menggunakan teknik propaganda berupa bandwagon. Mereka mendistorsi kata yang padahal kebutuhan itu adalah kebutuhan penting bagi Jepang untuk perang, menggeneralisasinya dengan cara membuat persemakmuran itu sendiri. Kalau kata persemakmuran itu disebut, berarti bahwa seluruh lingkungan Asia Timur Raya harus mentaati dan mengikuti apa yang diinginkan Jepang. Dalam hal ini mereka melakukan sebuah propaganda berupa gerakan menabung. Lalu yang kedua, tutorial bagaimana garam masak itu sendiri. Lalu yang ketiga, persumpahan buatan untuk setia terhadap Jepang di Malaysia. Terus habis itu yang keempat, Heiho, para pemuda-pemudi mereka harusnya ikut dalam pasukan militer Heiho untuk menjadi pelindung dari lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya itu sendiri. Terus yang terakhir adalah peta sendiri untuk melindungi Jawa dengan mengikuti latihan perang, dengan ikut serta dalam latihan perang peta, maka mereka akan melindungi negara mereka, padahal Jepang hanya mendistorsi hal tersebut. Pada kesimpulan ini, proses penandaan dilakukan untuk menawarkan ideologi semu berupa Jepang sebagai pemimpin dalam lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya. Lalu di bab akhir ada ideologi sebenarnya, karena alasan-alasan yang pada dasarnya ditemukan kerugian-kerugian Jepang pada zaman dahulu seperti pada perjanjian Versailles Statement. Terus habis itu di Inggris, konvensi di Inggris 1930. Terus habis itu adanya kode etat atau kudeta di Jepang sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya perang, jadi mereka harus invasi ke Asia Timur yang lainnya seperti Indonesia dan Malaysia. Karena kekurangan-kekurangan itu, mereka distorsi dengan cara membentuk ideologi semu, membentuk mitos, sehingga pada dasarnya jika dibaca secara mendalam, maka ideologi yang ditemukan adalah
ideologi imperialis itu sendiri, bukan Jepang sebagai pemimpin atau penyelamat Asia Timur Raya. Sekian presentasi dari saya. Untuk saran, penelitian ini belum komprehensif, masih jauh dari kata komprehensif. Bagi yang mau meneruskan, monggo, masih banyak celahnya. Misal di bidang propaganda, coba buka di bab-bab budaya, bab-bab pendidikan, banyak sekali yang belum saya bahas di film ini sendiri. Bagi yang mau di penelitian yang lebih kompleks, misal seperti contohnya adalah Rara Sekar di tahun 42 sampai 45, bisa dicari satu persatu atau di tiap tahun diambil 5 sampel karena banyak sekali media propaganda yang disampaikan. Tapi hati-hati terjebak di medan semantik. Medan semantik sangatlah luas dan harus menentukan batasan-batasan terlebih dahulu. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.